gue itu berkali-kali nonton dia di stadion ya. Jadi semua temen-temennya di Groningen bilang, ini orang skillnya luar biasa. Keren. Pada saat latihan. Membuat budaya sepak bolanya menang dikit aja exposure-nya melimpah sehingga merusak mental gitu. Kemarin baru salah satu pemain ya yang masa muda the wonderkid lah, wonderkid yang mungkin hanya ada 50 tahun sekali. Contoh paling bagus itu di mana untuk gue di timnas udah selevel sama yang diaspora. Versus is back. Debat sampai mampus kali ini di sebelah kanan langsung aja ada Coach Justin. BYD. Oh, BYD. Iya BYD. Ini apa? Komplain. BYD. Ini Komplain. keluhan masyarakat atau keluhan pengguna. Bahasa Inggrisnya goblok nih. Kenapa? BYD. Hehehe. BYD kok BYD? Di sebelah kiri saya langsung saja Mamat Al-Katiri. Nikel. Allahu Akbar. Goblok memang ini. Perbandingan BYD dengan nikel ya. Oke. Coach, kalau menurut lo pemain bola Asia yang paling top siapa karirnya? Mau yang dulu sampai sekarang boleh. Dulu Iya, bebas. Bum Kung Cha. Siapa itu? Yang nembus Eropa tapi. Main di Eropa gila. Siapa itu? Bung Cha. Bum Kung Cha itu tahun 80-an main di Eintracht Frankfurt dan di Leverkusen. Mungkin satu orang Asia pertama yang benar-benar ngetop. Itu dia. Itu ngetop. Sampai anaknya Chaduri main juga di Frankfurt kalau nggak salah. Wah. Dan anaknya pun sekarang udah pensiun. pensiun. Itu Korea apa Korea. Itu waktu gue masih kecil itu, umur 12 tahun, 13 udah, wah gila ini Korea bisa survive. Dulu kan Asia nggak banget di sepak bola Eropa. Betul. Dan dia satu-satunya. Habis itu, yang gue suka itu Fandi Ahmad. Fandi Ahmad. Ya. Kan dia main di Groningen. Waktu di Belanda. Ya, dia sempat di Ajax Groningen. Yang gue itu berkali-kali nonton dia di stadion ya. Jadi semua temen-temennya di Groningen bilang, ini orang skillnya luar biasa. Keren. Pada saat latihan. Oh, pada saat lagi. Pada saat latihan. Kok ada pemain yang bisa se-skillful ini pada saat latihan. Tapi di lapangan, kayaknya feeling gue, dia disuruh lebih mengorbankan individunya, egonya demi kepentingan tim. Dia starter, always starter. Lebih disuruh untuk main tim kali ya Coach. Lebih suruh untuk main tim. Skillfulnya Ya, betul. makanya gue bilang, kalau dia punya skillful, kenapa nggak dimanfaatin? Iya. Nah, itu dua pemain orang Asia ya. Yang mainnya masih ada benar. Baru lahirlah itu Park Ji-sung kayak gitu-gitu. Kalau menurut lu Mat, Kalau saya di generasi itu ya Park Ji-sung. Park Ji-sung, Iya. Nomor Lebih top. 1. Park Ji-sung keren sih. Ali Dae, Nakata, lewat. Jauh lewat. Nakata Lewat lah. Lewat sih. Lewat ya. Lewat Secara Nakata. pencapaian juga dia Iya. kan Lewat Nakata ya. dan Ferguson loh. Ya. Waktu itu pelatihnya dia inti loh di situ. Dan skuadnya Ferguson saat itu juga lagi mewah loh ya. Iya. Cukup Iya, mewah. iya. Tapi dia bisa merebut posisi itu. Oke, baik kalau gitu ya teman-teman Sobat Sporty, kita akan ngebahas tentang pemain yang memang ini ada hubungannya dengan pertanyaan gua tadi. Mengapa pemain Asia Tenggara itu sulit menembus sepak bola top Eropa. Nah kalau kita punya data dan faktanya, ini adalah fakta-fakta yang menarik hingga kini pesepak bola Asia Tenggara khususnya yang tumbuh dan berkembang di Asia Tenggara itu masih sangat sulit untuk menghadapi tantangan besar bisa menembus panggung sepak bola top Eropa ya. Meskipun beberapa pemain sempat mencicipi atmosfer sepak bola Eropa, namun mayoritas pemain yang berasal dari kawasan ini sangat sulit bersaing di level tertinggi. Tidak seperti Park Ji-sung atau Son Heung-min misalnya yang memang menjadi andalan main di tim Eropa. Bahkan Thailand yang dijuluki sebagai rajanya Asia Tenggara aja masih kesulitan membawa pemain mereka ke level Eropa. Jika rajanya saja sulit, apalagi negara yang lain, iya kan? Nah, salah satu pemain terbaik Thailand misalnya kayak Chanatip, Songkrasin,
itu mentok hanya sampai di level Liga Jepang, nggak sampai ke Eropa. Dulu mungkin sempat ada nama Fandi Ahmad yang tadi Coach bilang dari Singapura, namun di era sekarang nampaknya sulit untuk bisa menembus sepak bola top Eropa. Selanjutnya, ini adalah permasalahan yang wajib kita bahas. Apa yang salah dari sepak bola Asia Tenggara? Ya, coba nanti kalian urutkan skala prioritas. Apa yang terjadi? Kenapa pesepak bola Asia Tenggara khususnya yang lahir, besar, tumbuh dan berkembang di Asia Tenggara? Iya. Kalau untuk yang memang warga negara itu kan udah banyak ya. Kalau diaspora udah banyak juga yang memang udah bisa bersaing. Tapi yang khusus lahir dan besar di Asia Tenggara itu sulit sekali untuk menembus tim Eropa. Silakan teman-teman untuk menuliskan dari sisi kualitas. Oh, ini harus dinomorin ya? Ya. Nomorin. Ya, Paling silakan. prioritas berarti nomor 1 gitu. Betul, skala prioritas. Di sini kita ada ngebahas tentang kualitas teknik, ada kualitas fisik. Kalau lu prioritas mentalitas. nomor 10 aja loh. Hah? 10, 20. Ada mentalitas, sistem pembinaan yang tidak mendukung, kompetisi domestik yang buruk, kurangnya exposure, budaya sepak bola, atau faktor non-teknis lainnya, regulasi, kuota, agen, dan segala macam. Jadi nanti Coach Justin dan juga Mamat ini akan mengurutkan skala prioritas, kira-kira mana sih yang menjadi sumber masalah di antara masalah-masalah yang ada yang sudah kita sajikan di sini. Kenapa pemain-pemain sepak bola Asia Tenggara itu sulit sekali untuk menembus top Eropa? Atau justru mungkin ada solusi lain? Nah, kita masih menunggu nih. Nanti kita toss koin, kira-kira siapa yang akan ingin memberikan jawabannya terlebih dahulu? Mamat, sudah. Itu apa sepertinya. koinnya? Koinnya yang ini aja lah. Apa? Beckham. Selalu ribut masalah koin. Beckham. Yang ganteng untuk yang Oh, ganteng. Beckham untuk yang ganteng. Coach udah ya. Untuk yang ganteng. Coach Kita MU. toss koin. Iya. MU. Kenapa? MU lagi. Oh, Coach berarti. Silakan Oke, Coach. gue pertama mentalitas. Mentalitas pertama. Ya. Jadi budaya Asia, terutama ya Asia sih bukan Asia, termasuk Asia Tenggara, itu apa ya? Terlalu kedekatan dengan orang tua itu sangat, dan peran orang tua itu sangat kental, sangat kental. Di luar negeri Eropa terutama, Afrika gue nggak tahu, gue nggak bisa bahas. Di Eropa lah, karena kita bicara sepak bola kan, jadi yang kuat kan Eropa. Itu 17, 18, 19 lu udah keluar rumah, lu udah independen. Mau lu mau kuliah, mau kerja, mau apa lu udah independen. Jadi mereka lebih cepat matangnya. Dan dari kecil pun udah dididik juga untuk punya mental yang luar biasa. Nah, di situ kita kurang. Di sini kalau lu umur 40 tahun belum nikah, ibarat lu masih tinggal mama lu. Ya kan? Iya, betul. Untuk gue itu bukan ya mungkin budayanya, tapi nggak tahu ya, gue umur 18 sudah keluar rumah. Udah sendiri. Jadi. Tapi biaya segala macam? Kan gue udah beasiswa kuliah. Dan gue ada side job kerja di restoran sambil kuliah. Jadi memang mental gue udah dari kecil dididik untuk mandiri. Ya lo tahu gue cukup lama lah. Terus kedua, gue langsung. Lanjut. Kedua itu sistem pembinaan yang tidak mendukung. Karena kita tahu bahwa, dan ini udah ribuan kali gue katakan, lu mau punya bakat sehebat apapun, kalau lu tidak bermain di kompetisi pembinaan, yang ada sekarang itu cuma turnamen-turnamen kan. Ya. Dan tujuan turnamen kan untuk menang. Enggak long term. Ya. Enggak dikasih waktu untuk memperbaiki. Kalau lu kompetisi kan hari ini lu main. Ya. Masih ada berapa hari, 2 kali latihan, di situ lu perbaiki. Next week-nya lu main, salah lagi lu perbaiki. Kalau turnamen kan hari ini lu main, besok lu main, lusa enggak ada waktu lagi. Jadi tujuan itu untuk menang. Ketiga, kualitas fisik. Area Asia Tenggara di luar keturunan Melanesia, di luar Papua, itu biasanya general, tulangnya itu kecil. Jadi kalau lu bandingin di dunia bahkan, itu yang paling lemah secara fisik itu Asia Tenggara. Bukan Asia, tapi Asia Tenggara. Di luar keturunan Melanesia. Kalau orang Melanesia biasanya
tulangnya besar. Ya, dan serat ototnya juga bagus. Ya, gen ototnya lebih cepat berkembang. Itu kemudian ketiga ya. Keempat, kualitas teknik. Tapi kualitas teknik itu ada korelasi dengan pembinaan dan lain-lain kan. Kelima, kompetisi domestik yang buruk. Keenam, faktor non teknis, regulasi kuota agen. Ketujuh, budaya sepak bola. Kedelapan, kurangnya exposure. Berarti pemberitaan. Ya itu menjual pemain-pemain. itu untuk gue nggak terlalu relevan lah. Makanya gue taruh di atasnya itu budaya sepak bola. Budaya sepak bola penting juga kan. Dan nomor 6 tuh agen kan. Jadi kalau lu nggak dapat exposure pun, lu punya agen yang bagus masih bisa dapat. Ya. Ya kan. Baru ke sisanya domestik. Budaya sepak bola Asia Tenggara emang masih kurang ya, Coach? Budaya sepak bola Asia Tenggara itu menonton. Fans. Oke. Makanya kita diincar. Lu tahu gue dulu promotor bola kan? Tahu. IO. Kita masih minta-minta tiket dulu kalau mau betul. nonton. Jadi tim gue melakukan riset, fans apa itu luar biasa. Kayak di Thailand, Malaysia itu yang laku IPL. La Liga Serie A nggak laku. Liverpool punya fans banyak di Singapura. Ya. MU punya fans banyak di Indonesia. Jadi murni fansnya. Nah, kenapa lu tanya kenapa La Liga Serie A di Malaysia, Thailand, Vietnam nggak laku? Kenapa? Kembali ke marketing. Bukan IPL lebih bagus daripada Serie A. Lebih ke jam tayang juga kan, tontonan kan? Iya, jam tayang, marketing, exposure. Jam tayang Champions juga jam tayang begitu. Iya. Jadi banyak hal yang membuat sebuah liga itu ngetop dari sisi exposure atau enggak. Liganya ngetop belum tentu kualitas timnya bagus. Kan ini sisi non teknis, sisi marketing. Iya. Gitu. Jadi sepak bola ini susah-susah gampang. Karena untuk bisa mencapai top level, lu harus menguasai banyak faktor. Contoh paling bagus itu MU. Duit ada, fans paling banyak keluar di dunia. Kemarin laporan keuangan masih bagus, top, memecahkan rekor, tapi utang 30 juta, sementara tahun lalu rank 15. Iya. Dan sekarang 14. Gue nggak bilang itu habitatnya ya, nggak gue nggak bilang itu. Mamat paling bilang itu. Iya emang habis. Nah itu lagi kepleset aja. 1 tahun naik 1, 12, 15, 14. Berarti bodoh 16 tahun lagi. Tapi intinya adalah nggak segampang itu untuk mengelola tim sepak bola. Ya. Dan yang paling lucu, Mat, banyak sekali pemain yang kita bicara berapa tahun terakhir lah, yang jelek di MU, bagus di luar. Iya. Ya. Rashford kemarin cetak gol. 2 gol. Onana yang kalian bully Man of the match. man of Walaupun the kalah. match. Kalah tapi man of the match. Iya. Kiper itu aneh sih. Højlund yang Nyetak yang gol langsung. yang 2 tahun nggak pernah cetak gol, langsung Langsung match cetak pertama gol. cetak gol. Jadi emang ada masalah dengan tim ini. MU. Iya. Dan ini sebagai contoh, gue bilang gue nggak ngebully MU ya. Emang MU nggak perlu dibully, emang udah realitanya begitu. Udah kita santai-santai aja udah kocak dengan Iya. sendirinya. MU itu sebuah contoh di mana yang harusnya tidak terjadi. Antitesis ya berarti ya ke klub-klub lain. Kalau korelasinya dengan ini membuktikan bahwa nggak segampang itu. Lu boleh punya nama, lu boleh punya uang, lu boleh punya, tapi kalau lu kelolanya nggak bener, Salah. nggak jalan juga. Nggak jalan juga. Berarti itu kalau tadi lu bilang budaya sepak bola Asia Tenggara itu adalah budaya penonton, Iya, budaya fans. budaya fans. Itu Itulah kenapa klub-klub sering datang sini kan. iya, masih lama dong coach untuk bisa Masih lama. membuat ekosistem sepak You, bola you have Asia to Tenggara. start somewhere kan. Lu harus mulai dari satu titik. Ya titiknya itu menurut gue di pembinaan. Dan konsisten. Dan konsisten. Tidak bisa putus. Iya. Yang jadi masalah dan kita tahu semua ini, tiap kali ganti ketua, ganti kebijakan. Ya ketua tetap juga liganya berubah-berubah. Iya. 3 tahun ini udah 3 regulasi. Iya. benar. Nah ini kok konsistensi ini yang Mungkin kita ini butuhkan. menuju pengarah arah kayak Karena nggak ada kebaikan. cetak birunya. Mau kayak apa? Ya, blueprintnya. Blueprintnya itu yang Ahmad, penting. ada yang mau disanggah dulu dari Koci atau mau langsung?
langsung aja. Kita silakan. bedanya kebalik-kebalik aja. Kayak kalau saya sih nomor 1 sistem pembinaan yang tidak mendukung. Sistem pembinaan. Iya, kalau Koci kan nomor 2 itu. Iya. Kalau Koci saya pertama mentalitas. Saya nomor 2-nya mentalitas justru. Ya beda tipis lah. Iya, karena kenapa sistem pembinaan yang tidak mendukung itu menurut saya itu nomor 1 karena ini yang nanti mentalitas kalah menang dan lain sebagainya itu di sistem pembinaan semua, termasuk dengan turnamen-turnamen yang mengejarnya menang, itu semua sistem pembinaan tuh. Jadi mentalitas dia harus terbentuk di sistem pembinaan yang bagus. Sistem pembinaan di Eropa luar biasa, gak bisa kita bandingkan lagi udah dengan Asia Tenggara, apalagi Asia aja kita udah gak bisa bandingin, apalagi Asia Tenggara gitu. Nah itu tuh kan melahirkan pemain-pemain yang punya mental. Dari 100 pemain 2 mungkin jadi di akademi, tapi itu kan tidak membuat 98 pemain lain percuma masuk akademi, enggak juga gitu. Mereka tetap bertarung fight di situ. Itu mentalitas yang dibentuk di akademi. Nah, baru yang kedua itu efek dari itu adalah mentalitas menurutku. Yang ketiga, budaya sepak bolanya. Itu Coach tadi nomor 4, saya di nomor 3 budaya sepak bolanya. Budaya sepak bola. Budaya sepak bola di kita itu ya, ini juga ini pengaruh dari sistem pembinaan dan juga mentalitas sehingga menciptakan budaya sepak bola yang berantakan juga pada akhirnya. Usia muda harus juara, terus kemudian membuat budaya sepak bolanya menang dikit aja exposure-nya melimpah sehingga merusak mental gitu. Kemarin baru salah satu pemain ya yang masa muda the wonderkid yang mungkin hanya ada 50 tahun sekali, Tristan Alif ya, kita tahu dipuji Guardiola, dipanggil Van de Sar ke Akademi Ajax, dia bukan SSB Ajax. Maaf, saya boleh revisi sedikit. Yang menurut yang saya tahu, Tristan Alif itu tidak dipuji sama Pep Guardiola. Ditonton iya, tapi dibilangnya yang begini banyak. Enggak, di belakang panggung agen-agennya Pep juga ngobrol. Betul. Ngobrol dengan orang tuanya. Tapi itu bahkan Kalau dia untuk dipindahin. juggling itu tuh di betul, anak kecil banyak di sana. Karena regulasinya akhirnya dia cerita dia dipindahin dari Ajax, bahkan satu-satunya transfer tuh Ajax ke Feyenoord. Iya. Untuk mengakali regulasi karena Van de Sar suka banget sama dia waktu itu ditaruh. Tapi itu setiap mau latihan wartawan datang bla bla bla. Sehingga dia sendiri ada di titik jenuh yang ketika dia gagal dia udah nggak tahu tuh mau ngapain, akhirnya hancur dengan sendirinya gitu. Dia juga menyesali itu. Itu budaya sepak bola kita tuh bagus dikit, Terlalu exposure-nya terlalu lebay. iya, tapi masuk akal itu budaya fans. Fans kan begitu ketika ada satu mimpi, mimpi yang kita punya, kita akan kejar mimpi. Makanya itu, kan gue bilang budaya sepak bola kita itu budaya fans, bukan pelaku. Sehingga tidak membiarkan anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Lagu. Bukan, Iwan anak Fals. sekecil itu bebas dulu gitu. Betul, iya. Mereka udah tekan, udah infotainment datang disuruh Pressure-nya juggling terlalu di sini. banyak. Betul. Pressure-nya Itu terlalu tuh budaya sepak bola sih. Budaya sepak bola kita itu adalah ya itu glory. Budaya glory. Semuanya diglorikan Iya, gitu. glorifikasi. Itu budaya fans, makanya saya sepakat itu fans sih. Terus kemudian yang nomor 4 kalau di saya baru kualitas fisik. Wah, Kenapa? Kualitas fisik. Itu yang tadi penjelasan Coach Justin juga. Dan ditambah kualitas fisik itu terpengaruh juga lagi-lagi dengan sistem pembinaan. Kan gizi ada di pembinaan. Soal ini kan Eropa jauh lebih paham itu kan. Ini protein nih untuk masa otot segini nih. Harus diperiksa. Tapi kalau lu di Eropa, kalau lu masalah punya punya ilmu untuk makan sehat, gue rasa kita juga punya ilmu itu. Iya. Cuman bedanya orang Eropa ngikutin, kita enggak. Iya. Kan itu kan satu payung. Ya Iya. proteinnya tetap Lu- itu aja. Lu gitu. tau waktu gue pelatih timnas futsal ya, kita sering keluar negeri kan, karena di lokal nggak ada duit untuk bikin event. Sekarang kan ada, enak. Jadi dulu selalu keluar negeri. Pemain gue itu selalu bawa makanan-makanan yang nggak sehat. Instan, bla bla bla. Ya semualah, you name it lah. Dan sempat gue tegur berapa kali. Karena gue bilang kalau lu mau jadi atlet, lu harus makan untuk body, Iya. bukan makan untuk lidah. Untuk nafsu bukan. Ya. Investasinya itu ke body, Ke diri. body. Dan atlet kita dulu, sekarang gue nggak tahu dulu di futsal itu nggak bisa itu. Iya. Jadi mereka benar-benar makan untuk ke lidah, untuk enak. Yang penting enak. Jadi ada teri kacang itu kan, gue suka enak banget. Tapi kan Jajanan-jajanan coach kalau nggak salah. Iya. Apa batagor, somai gitu ya. gitu Tapi lah. teri kalau dimasak dengan bagus salah satu protein tertinggi Betul. sih. Kalau dimasak, gitu, kalau direbus, kalau gitu. dengan bener kan.
Tapi yang bikin gue plus poin satu, gue kan bawa KKS ke sana 2 minggu main bola. Kita udah sepakat dengan hotel, makanan ini harus sehat. Disuguhi makanan sehat, gue bilang Nggak doyan. kalian harus makan. Nggak doyan tapi mereka makan loh. Harus dipaksa ya. Iya, emang nggak ada enak-enaknya. Iya. Gue kan makan di situ juga. Dalam hati gue, anjing makanan apa ini? Gitu. Tapi suruh Karena gue juga makan. Dan mereka juga makan. Zero komplain, mereka makan semua. Gue bilang mereka, ini kalian kalau mau tinggal di sini, dan nanti kita lagi, Akan begini terus makanan. kita lagi tunggu visa kan. Kalau visa keluar mereka berangkat, makannya kayak begini terus. Jadi biasakan, lo harus makan kayak body. Jadi Gen Z ya. Ya, mereka udah lebih Ya kan. paham. Gen Z ini yang sekarang yang di KKS yang gue bawa, itu paham. Paham. Itu paham. Iya, mulai sekarang tingkat kesadarannya udah mulai, Iya, mulai iya. ada. Iya, tapi itu Bagus lagi-lagi belum, tapi sudah mulai ada. betul, itu lagi-lagi di sistem pembinaan tuh. Sistem pembinaan tidak mengajarkan anak untuk naikin bodinya, Nggak, gizinya. mungkin diajarkan, Mat, tapi nggak dijalanin. Kita fisik lari, coach. Untuk naikin fisik kita disuruh lari Tapi kalau keliling secara generalnya kan balik lagi tentang ini bukan saat ini ya. Iya. Kita bicara yang sudah terjadi gitu. Itu kan Afrika, coach selalu bilang, kan fasilitasnya aja sama aja tuh. Itu yang Lebih buruk malah di buruk, Afrika. Mat. Tapi ternyata pemain divisi 3 Afrika, data bocor dari divisi 3 mereka udah diajarin gym. Makanya sehat. Kita dari kacamata luar lihatnya sama aja kok, mereka lebih buruk bahkan ini makanya ternyata enggak. Divisi 3 berhasil udah ada gymnya, Iya. udah harus hidup sehat, list Nggak, gizinya, fasilitas pemeriksaan mungkin kesehatan. lebih buruk, lapangannya mungkin lebih Iya. buruk. Tapi mereka lebih sadar bahwa kalau gue rasa miskin yang di Brasil sama di Afrika itu 11-12. Bahwa lu kalau mau survive dari lingkaran setan ini, lu harus bekerja keras. Dan satu-satunya jalan untuk banyak orang adalah menjadi pemain profesional. Iya. untuk keluar dari itu ya, Coach. Untuk keluar dari kemiskinan ini. ya. Dan itu yang mereka lakukan. Kalau di kita nggak ada yang trigger dan kasih tahu. Di mana kita pada saat kita miskin minimal tetangga masih bisa bantu, masih bisa jualan kue kering atau apa, masih atau kunci rumah ketinggalan masih bisa dikunciin sama tetangganya, Nah, ditaruh lagi dititip, oh baik. masih bisa, masih nggak sekere-kere kayak di sana lah. Kalau gue dengar cerita berhasil itu gila, miskinnya itu parah banget. Beto itu tinggal di samping hutan Amazon ya. Klubnya tuh di samping hutan Amazon, jauh banget dari Brasil. Dia benar-benar di hutan Amazon. Itu dia main di divisi berapa ya? Dari futsal divisi 3 udah ada futsalnya. Itu udah lengkap. Udah lengkap. Lengkap. Bukan yang kayak kita di atas itu, 2 level di atas itu aja belum dapat, coach. Bukan hanya belum dapat, belum paham juga. Belum paham juga. Pelajaran penjas kita bisa pelajaran penjas itu selalu mengajarkan olahraga gitu. Iya. Tapi bukan pembentukan otot harus begini. Nggak ada. Pembentukan menghancurkan massa lemak harus begini. Itu nggak ada. Nggak ada. Jadi benar-benar anak-anak ini itu tidak tahu. Jadi karena nggak ada instrukturnya yang kasih tahu gitu. Iya. Itu yang jadi soal. Makanya pembinaan kita itu cukup buruk menurut saya. Level 0 sampai 10 ya kita 0,5 Ya, pembinaan. menurut lo pembinaan itu harus dimulai dari rumah, dari sekolah, atau di klub aja? Nah, kan kita kepulauan, Iya. beda-beda banget kan. Caranya itu beda-beda banget. Kemarin itu siapa yang sempat bilang ya, cara paling bagus dan saya setuju itu adalah Lu itu dari fak-fak kan? fak-fak. Iya. Jelani kan? Iya, kita tahu protein aja umur berapa baru saya makanan ini protein. Ketika saya masuk ke dokteran gigi baru, oh mineral itu dari sini dapat. Penjas dulu mana ada. Mulu kita disuruh bercocok tanam, Lu kagak dulu dikasih kuliah tahu apa, tuh Mat, tanaman. di Jogja? Hah? Dokter gigi? Iya, Dokter gigi? Iya. Lulus? lulus. Terus kok nggak jadi dokter gigi? Ya, lu politik kok nggak jadi Iya, politikus? salah. Nggak bahaya. Nah, Gue minoritas. politik, dokter gigi ketemu di sini di meja pundit ngobrolin bola. Masa alasannya minoritas quickian gitu main Q kita. Salah satu terhebat itu minoritas juga. Enggak, dia ekonomi. Iya, maksudnya kan minoritas kalau oke mah. Oke nggak aja. apa-apa. Enggak, gue nggak oke, Biarin aja, gue nggak oke. Langsung menyangkal ijazah. Enggak. Nah, maksudnya kita baru tahu belakangan. Nah, makanya saya tuh senang banget sekarang konten-konten kayak teman-teman di dunia kesehatan ya, yang bikin konten juga Gue menjelaskan. intermezzo dikit ya. Gue paling nggak ngerti orang kenapa mau jadi dokter gigi. Kenapa sih? Hidup lu setahun sampai lu pensiun di ruang kecil, nggak sehat, nggak ada udara masuk, oke? Dan lu cuma ngelihat mulut orang doang. Kalau lu bilang duit banyak,
Banyak job yang lebih happy, lebih fun di luar yang menghasilkan duit. Ya kan Ya, kesukaan kalau orang gigi lu beda-beda. sakit Dokter kemana? gigi itu. Kalau gigi lu Kesukaan sakit orang lu beda. kemana? Loh iya betul, enggak untuk jadi dokter gigi. Iya kan kesukaan orang beda-beda. Apa dong? Makanya gue nggak paham ya. Nah, dokter- begini-begini bikin orang mau kekurangan dokter gigi nih di Indonesia nih. Orang mau Satu jadi jadi dokter podcaster, gigi. satu Iya. bilang jangan. Lihat mulu tiap hari sampai lu pensiun. Tahu nggak dokter gigi bilang apa ke kita? Ngapain sih tuh orang nonton bola satu aja direbutin? Loh enggak apa-apa. Loh bukan masalah itu kan happy kita. Nah, balik sama-sama lagi, semuanya happy. Teman-teman saya Dia tuh juga happy. satu kelas 114 orang, 80 happy coach. Kita ada yang 20 orang kita kayak, pusing banget. Lu kenapa ngambil itu? Kecelakaan. Waduh. Ngetes, lolos. Tujuannya ke nomor 2 ilmu politik. Oh. Malah yang nomor 1 aja yang Nggak tembus. lolos. Nggak Kenapa nggak lolos. pindah? Nangis saya tuh. Kenapa lolos ini alasan apa ini? Kan Kenapa? bisa pindah dong harusnya. Teman-teman. Pindah akademi. Iya, karena tapi 1 tahun itu teman-teman udah main futsal bareng. Mereka kita sering bolos dan liburan ke pantai. Oke, kita ada jatah 25% libur, kita manfaatkan 25% ini. Kita motoran ke pantai kemana. Jadi, udah happy, pindah lagi kan harus. Udah capek. Iya. Penyesuaian lagi sama temen. Iya, karena teman-teman. Oh, pesepak bola Asia Tenggara banget ya. Iya. Iya. Ini yang bikin mental jadi hancur nih, nggak Loh, bisa kok kompetitif. Kok bisa? Udah sama temen. Abort. Aduh, nggak usah Kan lah. mau cari happy. Oh ya udah. Jadi nggak akan bisa ke Lah, top Eropa tapi ya. karena mereka, saya bisa ke stand up comedy. Kan itu namanya jalur hidup. Iya. Coba, kalau betul. saya nggak masuk ke dokteran gigi, Yang penting saya nggak akan happy. ada di stand up. Lo tadi nggak belain dia. Iya, Saya belain penting dia. happy. Enggak, gue cuma bingung aja kenapa dokter gigi itu yang gue nggak pernah gue paham itu. Lanjut, Mat. Lanjut. Tadi baru berapa tuh? Itu intermezzo. Lanjut. Nanti kita tanya 4. Hairul Tanjung. Hairul Tanjung. Kenapa? Ambil jurnal. Dia dokter apa? Dia Dokter gigi. Iya, dokter juga kalau nggak Gigi kalau nggak salah ya. Oke, itu yang ini. Kalau saya teknik nomor 6 justru. 5-5-5-nya belum. 5 udah tadi, kompetisi domestik yang buruk. Kompetisi. Oke. Domestik yang buruk itu ya. Iya. Kualitas teknik itu penting, Mat. Iya, saya maksudnya menurut saya itu bukan masalah kita karena tadi kayak coach bilang siapa namanya? Fandi Ahmad. Oh, tekniknya Bagus. oke nih. Kita Iya. itu sering banget dipuji bahwa Teknik si Tenggara bagus. itu teknik bagus banget tapi fisik nggak punya, mentalitas nggak Nggak, ada. bentar. Nggak mungkin kita punya parameter berbeda soal teknik ya. Iya. Teknik itu adalah satu, lu kuasai basic kontrol. Kalau gue kemarin nonton Champions League kan, apa bedanya Ajax sama Inter? Kenapa Inter bisa menang? Passing Ajax akurasinya lebih Passing tinggi akurasi. tuh. Akurasi Iya. passing. Akurasi passing. Itu teknik. Iya. Jadi kalau lu perhatikan tim-tim yang cupu-cupu, kemarin gue nonton apa ya? Barcelona. City. Newcastle. Lawan Barcelona. Barcelona. Iya. 15 menit, 20 menit doang akurasi. Newcastle. Iya. Habis itu akurasi passingnya jelek. Setelah gue bikin konten, gue lihat ternyata cuma 73%. Termasuk ini coach, Liverpool lawan ATM tuh menurut saya pertandingan yang gak bagus. Betul, setuju. Dan itu tepat saya lihat passing akurasinya 8 di bawah 90, 86 sama 85 Iya. apa 83. Newcastle 73%. Itu lebih parah. Itu Newcastle kalau akurasi passingnya bagus, dia bisa gol banyak. Bisa, betul. Iya. Nah, ini yang kembali lagi teknik itu akurasi passing, bukan gocek. Bukan gocek. Iya benar. Tuh ya. Akurasi catat tuh. passing, kontrol, decision making yang benar, positioning yang benar, itu teknik. Dan ini penting, Mat. Iya, maksud saya ini penting tapi menurut saya ya basic itu misalnya kita nggak usah hitung Indonesia lah, ya, Thailand, negara-negara seperti Thailand itu tuh punya basic itu. Kayak dulu Teratep ke City dan lain sebagainya. Enggak. Ahmad. Itu punya di liga mereka. Tapi pas begitu Pada saat mereka Oke. keluar, enggak, yang salah satu yang dilihat itu teknik dasar, Iya, basic kualitas teknik. Kalau saya tuh pemahaman taktikal mungkin yang Juga kurang. itu kan football IQ. Iya, tapi saya nggak masukin di teknik. Menurut saya, Ya, saya nggak oke. masukin di Ya bagian si teknik. parameternya beda. Parameternya sih. Iya. Tapi itu bagian teknik juga gue setuju Untuk sih. gue tadi iya. yang akurasi passing. Iya. Kalau itu kan Itu football, teknik. akurasi passing Iya. ya akurasi passing, terus kemudian Shooting. shooting, terus kemudian apa namanya kontrol bola. Menurut saya sih kalau lihatnya Thailand cukup punya gitu. Tapi football IQ. IQ-nya itu di luar teknik kalau saya taruhnya. Iya. Nah itu Oke, yang memang oke. Asia Tenggara Iya, iya. rata-rata tidak punya pemahaman taktikal yang Iya. oke gitu. Nah baru yang Enggak, MU juga nggak punya. Wong setahun suruh main 3-4-3 nggak bisa ngikutin kok.
Kurang football IQ apa itu coba? Saya setuju. Itu Tapi setuju. itu satu pelatih keras kepala. Ya. Loh, Pemainnya juga gini. Mat. Permainan MU kan gampang. Lu main 3-4-3 stretch. Antar lini Lebar stretch. lapangan. Oke. Ya. Ya. Harusnya pemain bisa adaptasi dong. Caranya gimana? Bekerja lebih keras lagi. Ya. Dari transisi dan lain-lain. Betul. Iya kan? Sama football IQ. Ya. Turunin ego, Ya. Bruno yang terbaik, lu serve dia. Iya. Oke, kalau Bruno pergi, yang center back nutup atau apa nutup ruang yang ditinggalkan. Iya. Tapi itu kan lubang banyak banget tuh kita lihat. Karena gara-gara satu Bruno-nya. Udah setahun loh, lubang itu di tengah banyak banget. Nah, itu masalah apa? menurutku adalah kapasitas Bruno tidak bisa main di situ. Iya, di posisi Di itu kan. posisi Iya. itu, tapi pelatihnya keras kepala Betul. taruh terus sehingga Betul. bolong tuh. Artinya teman-temannya harus nutup dong. Iya, tapi kalau nutupnya delete itu sampai udah ini wah, lihat lawan Fulham delete itu kayak Gua ini merasa kalau bukan di- kapten saya udah pukul nih. Gue merasa diceramahin nih hari ini. Enggak, kita Mendapatkan ceramahin siraman. Amorim, jangan tersinggung. Tapi Gua Koci, merasa lebih Amorim daripada Amorim. Tapi pemainnya nggak bisa ngejalanin juga. tapi Koci, ini yang kemarin saya bilang ya, yang kita live tuh. Ini bukan hanya kita yang ngomong ini. Apa tuh? Masalah MU Oh, iya, ini ya, iya, ya di iya. Amorim ya. Iya. Itu Komentar pundit pandit-pandit luar semua. Betul. ngomong masalahnya satu ini. Betul. Iya. Tapi pelatihnya bilang, saya akan bertahan dengan filosofi saya. Betul. Dia tidak Semua. mau diintervensi. Iya, Iya. pemain bola pun Iya, bilang begitu. ini sebuah contoh tadi yang Mamat bahas. Ini masalah football IQ. IQ. Tapi Nah, yang aneh pada saat mereka keluar MU perform semua. Iya ya. Iya. Jadi juga bukan masalah, Masalah IQ baru, juga. iya. Masalah apa? Masalahnya di mana? Dia bilang Onana nih, kan ketika bilang begitu fans MU selalu naik gini coach. Berarti level pemainnya nggak bisa main di liga. Lah kok banyak? Nggak bisa main di Liga Inggris. Misalnya kayak Hojlund, Tomine. Rashford main di Barcelona. Lah, Emang MU lebih bagus daripada Barcelona? Anthony main di Betis. Iya. La Liga. Iya. Emang IPL ini 10 tingkat di atas liga-liga lain nggak juga. Onana di Champions. Garnacho. Inter sama Inter. Iya, Bagus iya, banget. iya. Garnacho. Jadi bukan soal liga. Garnacho emang katro kalau Garnacho. Garnacho masih di Inggris Enggak, juga masih itu. lumayan lah coach dia. Lumayan Di Chelsea katro. kemarin. Coach asis lah. Asis dari mana? Bukan asis itu. Iya, iya. Bukan Bukan asis Apa itu. namanya ya? Ah, terlibat, bentar. terlibat. Ini harus gue luruskan. Create changes. Karena gue juga bisa, gue baca ini asis. Asis dari mana? Gue lihat ulang lagi. Bukan Dia bukan itu asis. passing ke lawannya. Salah. Ke, Iya. bolanya salah Iya, pas. salah muntah. Cuman Pergerakannya. bukan lawannya itu ngebuang bola ke Palmer. Ke Caicedo. ke Palmer. Palmer Iya, langsung Palmer dulu. syuting. Jadi bukan karena Garnacho kasih asis. Bukan apaan. tepat, bukan Iya. passing yang Iya. tepat langsung ke Palmer. Iya. Salah Yang gol- passing dia mah. Yang gol Caicedo juga kan, ke intercept Iya. kan. Terus Ya, tapi jatuh bukan ke Garnacho itu. itu Garnacho. Emang iya. Garnacho dari samping. Ya Garnacho itu. Garnacho ya? Garnacho. Makanya dia dapat keterlibatan Dia, golnya itu ada dia di dasarnya. terlibat iya, Terlibat, tapi iya. dia salah passing. Bukan Kalau end nggak- passing. kalau Udah nggak yuk, Garnacho- udah yuk, stop yuk, jangan ngomongin MU, udah ya. Nah itu Saya udah banyak nih Itu tadi. masukannya nih. Kalau yang terakhir kita sama tuh faktor non teknis itu dibawa banget tuh karena ya pemain kalau bagus mah agen siapapun akan mau. Ya, Agen kan butuh duit. Betul. Nah, terus kemudian kuota. Sekarang Inggris itu masih nggak 100 urutan 100 FIFA? Masih ya. Nah, itu berpengaruh tapi sedikit lah gitu. Kalau dia bagus kan dia bisa bawa timnasnya naik urutan 100 bisa main Liga Inggris kan. Iya. Sama regulasi benar tapi regulasi di kitanya yang berantakan nih di Asia Tenggara-nya nih. Masih belum firm ya. Iya, termasuk hubungan Asia Tenggara dengan Asia AFC. AFC. Regulasinya nggak pernah valid nih. Itu tuh yang bikin rusak. Kita permainan. ngikutin gini. FIFA itu kan punya FIFA kalender. Ya. Oke? Artinya klub-klub yang di luar itu berhenti bermain kalau ada FIFA kalender. Iya. Kita baru aja loh dirombak untuk ngikutin FIFA kalender. Baru di sekarang ini ya. Baru aja kan. Sebelumnya kan amburadul. Iya. Iya, Liga tapi jalan. Ada FIFA Liga Jalan. Iya. Kacau ya. Karena kan lebih penting hak siar daripada Iya. daripada FIFA. Yang penting kan Coba kan Thailand dari dulu rapi coach. Maksudnya kalau kita patokan Indonesia memang banyak lagi masalah. Tapi kalau Thailand dari dulu emang rapi. Makanya di Asia Tenggara paling top lah. Thailand lah kita patokannya ke situ gitu kan. Nah, dan nomor 8 ya kurangnya exposure. Karena menurut saya pemain bagus ya tetap pemain bagus. Iya. Ya kayak kita ambil contoh Tristan kan. Ya Van der Sar udah lihat. Ketemu, Udah masuk sempet akademi. keluar kan? Iya, masuk. Dia dites di U8. Iya. Umurnya dia masih 8 tahun. Dia udah gak cocok U8. Langsung lompat U10 gitu. Akademi Ajax gitu. Kan yang lain SSB. Dia akademi gitu. Artinya kalau bakatnya oke.
akan sampai kok, apalagi era digital sih. Menurutku itu semua orang akan berebut untuk pemain bagus. Jadi kalau menurut kalian nih, kira-kira sampai kapan sepak bola Asia Tenggara ini bisa berbenah dan bisa bersaing untuk Susah menuju? tiap kali. Jadi masih lama, Coach? Masih lama lah. Ini gue udah almost hopeless lah kalau seandainya dirombak-rombak lagi gitu. Kalau Thailand, menurut Coach, berapa tahun lagi? Asia Tenggara. Gak kemana-mana sepak bola Asia Tenggara. Jangan Gini-gini Asia, Asia aja gak kemana-mana. 5-10 tahun lagi ke depan? Atau 20 tahun lagi ke depan? Enggak. Kita kalau invest sekarang, invest let's say mulai tahun depan ada liga dari Sabang sampai Merauke, Pembinaan Agustus usia muda. sampai Mei, pembinaan bla bla bla. Dari U berapa? Ya, U6. U6 lah gitu. 15-20 tahun lagi Ya, baru. Islandia tuh. Itu ya. Islandia. Iya, baru kelihatan. Kita kan invest aja enggak. Gimana mau lu mau maju? Berarti kalau masih lama, Jepang udah berapa tahun? Iya. berarti Melakukan cetak biru yang masih bertahan sampai sekarang. iya. berarti kalau masih lama berhak nggak? Kalau gue bilang kita kubur mimpi kita untuk sepak bola level top Nggak. Eropa, kita jadi pemain badminton lebih Iya, berprestasi. kan gue selalu bilang, Tapi Asia kan- itu main badminton aja Tapi kan bisa juara dunia. cuma butuh 2 orang. Ya badminton ganda aja cuma 2 orang. Enggak kan bisa budayanya, ganda. tapi budayanya sama Budaya kan ekosistemnya- budaya kita budaya nonton. Iya. Tapi kalau kita bangun konsistensi itu dari sekarang tidak berubah-berubah, pakai cetak biru yang tepat, Tepat ya. kita mungkin 15 tahun lagi akan di level Jepang. Enggak Jepang. sampai. 15 tahun lagi. Enggak. Iya. Enggak dari U6 gitu. Misalnya kan berarti ya. umur 21. Iya. Ya, kita tuh ada level Jepang. Jepang kan sekarang dia diperhitungkan di Eropa kan. Tapi Jepang itu mendekati terus loh. Walaupun masih gue bilang masih jauh juga. Iya. Tapi dia kan udah diperhitungkan di Eropa tuh, kalahin Spanyol pada akhirnya prestasinya adalah kalahin Spanyol, Jerman, Belgia hampir tumbang sama mereka The juga. problem dengan Jepang is budaya itu karena sekuat budaya mereka itu susah untuk adaptasi ke budaya lain. Iya. Jadi kalau lu sebagai non kulit putih masuk, gue mengalamin waktu gue kecil. Sebagai non kulit putih masuk ke komunitas kulit putih, lu harus bisa menunjukkan lebih dari yang apa, lain. biar lu lebih dihargai. Iya. Beruntung gue dulu bisa main bola, makanya temen gue banyak. Sebagai orang non kulit putih, Lah, kalau coach aja non kulit putih aku apa dong? sama non kulit putih juga. Oh, sih sebutannya sama? Iya. I'm not kulit putih. I'm not kulit putih. Sama. Iya, Di iya, level iya. itu kita sama. Iya. Di Non- satu non kulit penyebutan. putih. Jadi lu harus memberikan ekstra. Iya. Dan ini masalah mental. Seperti yang gue pernah bilang siapa itu Doku. Doku itu sampai nangis-nangis karena dia pindah ke Anderlecht ke City, tinggal sendirian. Yang biasa orang Afrika kan keluarganya kuat sekali ya. Sama kakaknya dia tiba-tiba nggak ada siapa-siapa. Karena mentalnya luar biasa, dia bisa survive. Iya. Ya Iya. Pogba dengan Gue nggak kakak-kakaknya yakin, lah. Iya. gue nggak yakin Asia itu bisa kayak begitu. Tapi tuh semenjak 5 tahun lalu kan si Jelik itu buka kerjasama lebar dengan Bundesliga kan. Iya. Sehingga mereka tuh saling bertukar ini, Iya, bertukar pemain. tapi kalau lihat pemain Jepang itu kan di klub menengah ke bawah. Iya, tapi mungkin maksudnya adalah dengan semakin banyak pemain Jepang di Bundesliga, mereka toh punya tujuan nih dan udah banyak. Semoga Iya, itu dan ada udah banyak efeknya itu. Iya. kepada pemain bola muda di Jepang bahwa pintu untuk ke Eropa itu terbuka lebar, iya. tapi lu harus bisa adaptasi. Lu kan pernah ke Jepang dan lu nggak suka ke Jepang karena salah satu yang jadi masalah nggak bisa bahasa Inggris. Walaupun sekarang gue 15 tahun lalu pernah ke Jepang, Mat, lebih hancur lagi dulu. Lebih bisa bahasa parah lagi Lebih bahasa strict, Inggrisnya. iya, bahasa Inggrisnya lebih. Terakhir 2 tahun yang lalu gue ke Jepang, jauh lebih berkembang. Tapi still masih banyak yang nggak bisa bahasa Inggris. Itu adalah surga karena saya pun tidak bisa. Jadi kita voice note. Lu beli AirPod baru iPhone, bisa ngomong. Iya, dia pakai itu setiap beli barang pakai itu. Iya. English? No, Indonesia. Oke, rubah dulu Indonesia. Baru bisa baca. Oh. Kita juga pakai bahasa Indonesia. Guys, tapi kalau misalnya gue bilang kayak gini juga bisa nggak? Berarti pesepak bola Indonesia atau Asia Tenggara nggak usah target muluk-muluk karena kan untuk nembus level top Eropa agak sulit. Untuk nembus Asia aja dulu. Jepang atau Korea sulit. Salah karena kalau lu mengatakan seperti ini kayak matematika harus dapat. Walaupun dengan segala kekurangan liga atau ekosistem sepak bola yang kita miliki, never give up. Ya. Contoh paling bagus itu Rizky Ridho.
Dimana untuk gue di timnas Rizky Ridho itu udah selevel sama yang diaspora. Bukan levelnya Kambuaya, Yakob Sayuri, Marcelo. Enggak, Rizky Ridho untuk gue itu udah levelnya pemain diaspora. Dan dipuji oleh semua pemain itu. Iya. Cuman dia kan nggak mau keluar, itu different cake. Jadi untuk gue Rizky Ridho sebuah contoh yang bagus. Lu nggak usah ke Jepang, lu direct ke Eropa. Tapi lu butuh ekstra. Butuh mental. Perhatikan body lu. Lu harus bisa jadi anti mainstream. Kalau temen-temen lu hura-hura apa, lu nggak ikut, nggak minum alkohol, nggak ngedrugs dan lain-lain. Nggak gaul-gaul. Nggak perlu gaul. Lu fokus ke kerjaan lu. Ekstra latihan sendiri, bla bla bla. Nanti pasti akan terpantau. Ya. Karena kenapa gue bilang begini? Walaupun Berarti ada chance dong, Coach. bentar ada, walaupun Liga Indonesia sedikit karena zaman teknologi. Iya, Itu digital, exposure-nya itu luar biasa. Dan udah teknologi itu nggak mundur, nggak ada teknologi mundur. Yang adalah teknologi lebih maju. Sekarang aja exposure-nya luar biasa. Apalagi nanti kalau teknologi lebih maju, gue nggak ngerti apalah. Pokoknya nggak perlu nonton live, tiba-tiba lu bisa lihat semua match live di semua ujung dunia. Kesempatan itu akan jauh lebih besar ke depannya berkat teknologi. Cuman at the end of the day, lu harus invest ke body lu sendiri. Iya. Ke fisik lu, ke skill lu, ke teknik lu, bla bla bla. Sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada Rizky Ridho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Berarti kesempatan itu tetap ada. Tetap ada. Tetap. Apalagi era digital, makanya kenapa kurangnya exposure atau faktor non teknis itu kita taruh di 78. Karena era digital itu semua Udah orang ngebantu, lihat. udah Iya. dibantu. Iya. Iya. Terence Puiri di Champions Asia lari begitu tuh satu Udah Eropa juga tahu. Satu dunia itu Iya. tahu. Makanya gue sebut Terence atau Puiri waktu pemain tercepat Karena nggak masuk. Padahal nggak di nonton. AI. Padahal nggak nonton kan. Padahal coaching nggak nonton. Maksudnya lihat cuplikan kan. Cuplikan Iya. doang. Di AI nggak masuk gitu. Parah itu AI. Berarti Harusnya gue menang tuh lawan dia. Lah, dirubah lagi dong. jadi kesimpulannya itu ya, Coach ya. Semua tuh peluang tuh tetap ada. Ada. Sebenarnya. Cuma tinggal bagaimana memanage si atlet itu untuk mendisiplinkan diri dia sebagai atlet yang pengen punya tujuan untuk bisa dapat Iya. tim yang memang diinginkan. Kita ambil contoh paling dekat untuk lingkup Indonesia ya. Musik-musik wilayah timur. Orang timur dari dulu bermusik, hip hop dari dulu. Jago dari dulu. Cuma karena bukan era digital, kita tuh merasa kayak level timur itu belum sama level barat. Sekarang ada TikTok, ada semua. Iya. Setiap FYP lagu timur. Dari dulu mereka udah begini. Padahal dari dulu mereka udah bikin. Dari dulu. Betul. Tiba-tiba ada yang rap lebih cepat dari Eminem kan. Orang fak-fak lagi. Iya. Orang fak-fak. Orang kaget. Lah, mama budaya ngobrol cepat mah udah dari dulu gitu. Oke, saatnya kita ke water break. Oke, ini yang saya tunggu. Ini yang saya tunggu. 5 kali berturut-turut. Apaan 5 kali berturut-turut? Dicek aja. Oke, toss coin dulu ya, toss coin ya. Itu Andy Cole apa? Ini yang Andy Cole. Andy Cole. Sekarang Oke. kita ganti Andy Cole. Coach, Yang manis Ikut aja. untuk yang manis. Gue biar yang Yang manis untuk yang manis. berarti Junior. siapa? Andy Cole. Andy Cole dong. Anda nggak bilang Andy Cole manis. Ya, MU Andy. lagi. Oke, Tanda-tanda kalah lawan Chelsea nih. water break. Sebutkan 5 pesepak bola terbaik aduh ASEAN lagi. ASEAN. Ayo, sebutkan Mana gua 5 tahu. pesepak bola terbaik ASEAN. Silakan Coach, punya kesempatan. Fandi Ahmad. Fandi Ahmad, apakah ada survei membuktikan? Kan kampret kan? Kelahiran ASEAN. Fandi Ahmad lahir di mana? Kelahiran. Singapura. Iyalah, ASEAN lah. Lahirnya Singapura. Iya, Iya. ASEAN. Oke. 5 pesepak bola Terbaik. terbaik ASEAN, kelahiran ASEAN. Canatip. Canatip. Apakah ada pesepak bola Thailand? Ya kalau udah survei ASEAN membuktikan. kalah gue dah. Ada Canatip. Nomor 1 dong. Yoi. Songkrasin. Yoi. 5 pesepak bola terbaik ASEAN, kelahiran ASEAN ya. Aduh, ini bagus tapi gimana ya? Ragu-ragu, Icu. Ragu-ragu nih, ada 2 di kepala. Oke deh. Terasil Dangda. Terasil Dangda. Apakah ada survei membuktikan? Anjing ASEAN tai lah. Lanjut. 2 lo ya Thailand ya. Yoi. Ini mah Thailand semua nih kayaknya. Ketiga. Siapa? Saya akan pilih Thailand lagi. Siapa?
Teratep Winotai. Teratep. Mana gue tahu pemain-pemain ini? Teratep Survei Winotai. membuktikan. Apakah ada Teratep? Tidak ada. Kok bisa City loh dia main? Tidak ada. Main di City loh. Ya, tapi main apa? Main. Masuk. Masuk dia. Buas Solosa. Boas Solosa. Apakah ada? Survei membuktikan. Wah, ada Koci dapat poin. Lagi Koci. Safi, siapa itu yang orang Safi Malaysia? Hernandez. Xavi Hernandez. Safi Sali. Safi Sali ada. Safi Sali. Kunci ya, Coach? Kunci. Oke, survei membuktikan. Tidak ada. Tidak ada. Asia Tenggara. Asia Tenggara. Mungkin Vietnam ada. Mungkin. Noh Alamsyah. No Alamsyah. Singapura ya. Yoi. Apakah ada? Survei membuktikan. Wih, habis. Oh, udah selesai. Kita buka 2 masih kosong. Siapa di sana? Ada Arif Aiman. Arif Aiman siapa lagi? Malaysia. Dan Nguyen Ini lagi Quang Nguyen. Hai. Satu tim Nguyen semua namanya. Ya tadi harus Quang Hai. Nguyen Ada tadi. belakang, ada Quang Hai. Nomor 9-nya ya? Ada Nguyen Yang Van tua ya? Gaal, Iya, Nguyen iya. Ten Hag, itu Ada. 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 Ya, Nguyen istilahnya Van Gaal. istilah ada. Oke, tadi pertanyaan pertama Koci dapat 1, Mamat dapat 2. Yoi. Lanjut. Poin 90-30. Nanti aja poinnya. Oke, Saya recap. saya. Pertanyaan selanjutnya. Ini untuk Mamat aku dong, kesempatan iya. pertama. Sebutkan 5 klub dengan ASEAN nilai lagi pasar semua. tertinggi di ASEAN. Ini Gue ngomongin main handphone ASEAN. aja dah sama ASEAN. Johor Darul Takzim. Johor Darul Tahzib. JDT. Oh. Apakah ada survei membuktikan? Ada. Nilai pasar tertinggi dia tahu. Nomor 2. Bentar, emang siapa yang paling mahal pemainnya? Kemarin Jordi Amat. Oh. Tapi Jordi Amat udah ke Persija kan? Iya. Persib Bandung. Nilai pasar tertinggi di ASEAN. Apakah ada Persib Koci, Bandung? perhatikan Koci. Enggak. Koci masa main HP? Survei sih? membuktikan. Masa main HP? Nggak ada Koci, ayo sebut. Weh, dicek. Parah banget ini. Ini parah banget. Ini dicek. Astagfirullah. Enggak. Ini gue cek saham. Astagfirullah. Coba, ini kalau sampai tahu aneh banget sih. 5 klub nih siapa satu. Mana gue tahu ini. Lu tadi jawab apa yang gagal? Persib Bandung. Baru gue mau ngomong Persib. Yang nilai pasarnya tertinggi. Ya, 2, 1, Thailand 0. banyak, Jawab, Thailand. jawab. Masa nggak Weh, tahu? habis waktu, moderator. Ya, ini panitia. Bentar. Buriram. Ya Allah. Oke, kita kunci. Buriram, apakah ada? Survei membuktikan. Itu tahu. Tahu, dia tuh tahu. Udah lihat pura-pura. Demi Tuhan, Masya Allah, lu lihat. Pertama kali. Koci nyebut Pertama Masya Allah. kali. Koci nyebut sampai demi Tuhan, Masya Allah nggak ada. Nggak Dia mungkin, jujur. Mat. Gue nggak mungkin curang. Ya, oke. Buat apa ya Coach ya? Ngapain Curang curang? Ya. ASEAN. Penonton juga tahu bukan ranah gue ASEAN. Oke, lanjut Coach. Waktu dong. Waktu. Konsisten, 3, 2, 1. Selangor. Selangor, apakah ada? Gue taunya cuma itu. Survei Zaman membuktikan. boy kali ini. Tidak ada. Ayo Mamat. 2 lagi malu leading. Persija Jakarta. Persija Jakarta. Ya, Salah pasti. Apakah ada survei membuktikan? Ini Gue dia. ya, masih ya. Ya masih. Bali United. Bali United Persib apakah aja ada? nggak ada. Survei membuktikan. Tidak ada. Buka. Apa lagi di Leon Vietnam? City. Ini dia. Patung. Tep San Nam Din Gak pernah denger. dari Vietnam. Leon ada City. Singapura, Leon City nggak pernah City, denger. Thailand. Masa Leon City nggak pernah dengar? Gak pernah denger. BG Patung Apalagi United Patung Thailand. United gak pernah denger. Aduh. Katrok lah. Lanjut ya Coach ya. Ini masih ASEAN nih. Udah ini buat Mama Teh ASEAN. Lah, Coach ASEAN. sekarang. Nah, sekarang Coach bisa menang buat Coach ini. kesempatan terakhir nih Coach. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah sebutkan 5 liga di ASEAN dengan Thailand. peringkat tertinggi. Liga ASEAN. Liga ASEAN maksudnya? Iya, Liga iya. di negara-negara ASEAN. Iya. Ya Thailand kan? Thailand. Iya, benar. Apakah ada? Kita lihat survei membuktikan. Liga Thailand. Kacau ini. Wih, gua Pertanyaan hantem terakhir lu. gampang banget. Ini mah sebut semua Iya. ASEAN itu yang berapa? Iya. Asia Vietnam. Tenggara. Ya? Vietnam. Survei membuktikan. Pertanyaan apa ini?
Balik. Malaysia. Bola berbalik. Ini mah nggak tahu pun tinggal jawab Bola aja. berbalik. Tinggal Bola jawab berbalik. negara KTT ASEAN udah jawab semua. Malaysia. Survei membuktikan. Ada. Lanjut. Ya Indonesia dong. Indonesia. Apakah ada survei membuktikan? Nah, Kamboja. Koci. Kamboja. Indonesia nggak ada. Kamboja liga apa, Mat? Kamboja loh, Kamboja League. Oh, Kamboja League. Emang tadi ada sebut Apakah benar liga Kamboja 30, Kamboja League? 30 ambil. Survei membuktikan. Nomor 5, Mat. Ada, Mat. Filipina. Filipina. Gampang banget. Apakah ada survei membuktikan? Ya ampun, Coach, satu lagi. Singapura. Singapura. Dia bilang tadi, begitu sebut aja bla bla. Salah juga lo. Paling nggak ada 2 kesempatan, kalau salah balik lagi. Kita Singapura. lihat survei membuktikan. Ada. Sapu bersih. Ada. Oke, tolong dihitung poinnya. Ada. Harusnya kalau tadi udah pasar tertinggi 5 pemain pas Enggak. Lu nggak bisa ngatur. Giliran mana gini? Giliran sebut-sebutan negara. Ini udah go for ASEAN loh. Iya. Yang ilmu gue segini. Ya, ini mah ada ke umur 6 tahun juga tinggal sebut negara. FPI Liga Indonesia nggak masuk ya? Iya, Liga Indonesia masuk ke berapa, Coach? Di bawah Kamboja. Mungkin ke 7 ya. Di bawah 6 ya? Kamboja Oh, 6. di bawah Iya. 6. Bawah Kamboja. Di bawah Kamboja kita. Kacau League Ang. Ini dia urutan liga tertinggi di level Asia Tenggara. Oke, teman-teman, kita baru aja ngulik tentang kenapa pemain Asia Tenggara itu sulit untuk menembus level Eropa. Tadi sudah dikupas sama Koci dan juga Mamat. Ada masalah mentalitas, masalah budaya, masalah skill. Tapi apapun itu sebenarnya tetap masih ada kesempatan untuk pemain-pemain level Asia Tenggara untuk bisa terbang ke Bisa. level Eropa. Tapi balik lagi semuanya harus dimulai dari diri sendiri. Ya? Iya. Nggak bisa ngandelin dari ekosistem lah. Nggak bisa Harus ngandelin diri dari sendiri. klub juga. Untuk dari diri keluar sendiri. dari Zona vicious circle ini. Oke. Selain Rizky Apa Ridho, sih, tadi Kak? menurut lu siapa? Vicious circle. Vicious circle. Selain Rizky Ridho yang punya peluang untuk bisa tembus siapa, Coach? Dengan skill dan juga attitude atau mentality yang dia punya. Kalau skill, gue bilang ya, itu Marcelino. Marcelino. Cuman kenapa Marcelino? Harusnya Marcelino ngaca kenapa gue kurang berhasil di sini-sini. Jangan salahkan klubnya. Jadi dia harus lebih dewasa cara bermainnya untuk bisa itu. BTW Marcelino udah pindah ya? Udah ke AS Trencin kan? Iya. Oh, Slovakia. Ya. Jadi kalau sana dia nggak jadi cadangan lagi, something wrong. Iya. Kalau dia jadi cadangan lagi, gue bilang Marcelo harus ngaca. Jangan salahin orang ini itu dan lain-lain. Ngaca kenapa gue nggak berhasil, nggak bisa jadi starter. Karena kalau soal bakat, Marcelo nggak kalah. Oke. Kalau saya Siapa? tolong Kakak Ricardo, Reno Salampesi tidak boleh di Persipura lagi, harus keluar sekarang. 17 tahun, bagus Reno Salampesi, anaknya Ricardo. Anaknya Erik. Itu bagus banget, tapi ya harus keluar dari sekarang, jangan di Umurnya berapa? 17, 18 sekarang. 18. Itu punya potensi ya, Mat? Bagus. Kemarin kan dipanggil Girona trial. Oh, trial. Tapi balik ke sini masuk skuad Persipura, menurutku ditahan sana, cari link dengan segala macam. Kita coba coba bawa ke Portugal aja kali ya. Iya. Karena Portugal bisa dilihat. 18 tahun baru bisa main. Cuma ya itu kalau dipertahankan di skuad yang sekarang Persipura. sulit juga iya, ya? Sulit keluar. iya, kemarin sih ya nggak tahu ya, mungkin link dan lain-lain. Coba Mamat kan komunikasi. punya linknya. Cobalah dipertemukan. Link keluar. Gue kenal Erik, kan dia punya, Ricardo kan? Salampesi semua gue Kenal kenal. Ricardo juga. Gue kenal baik malah. Kenal Ricardo juga. Reno tuh salah satu bakat tuh, karena kalau di Liga 2 sayang aja. Jadi itu dia menurut Koci dan juga Mamat, ada Rizky Ridho, ada Marcelino, ada Reno Salampesi yang punya kemungkinan, punya peluang untuk bisa menembus level Eropa. Tapi balik lagi semua kepada atletnya. Dan tadi water break dimenangkan oleh KTT Koci! ASEAN. KTT ASEAN masuk tuh. Dengan poin 210, Mamat poinnya 150. KTT ASEAN terakhir. ASEAN aja nggak biasa. bisa menang lawan gue. Ya Coach yang dikasih kesempatan dulu. Biarkan mereka ribut berdua nih, kita nanti Padahal ketemu lagi di episode kalau, berikutnya. kalau Sampai saya jumpa duluan ya, Indonesia versus nggak kesebut. Israel.